Nggak usah dihitung. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dari kelompok Sayap Kebinekaan. Kami dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran, Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Kami mahasiswa semester 5. Jadi kami di sini dengan tim ya, ada saya Muhammad Rizky Atala dengan NIM 053, ada teman saya Mahdi Kasni dengan NIM 028, ada teman saya Anugerah Enggal dengan NIM 029, dan yang terakhir ada teman saya dengan NIM 078 bernama Anja Febinu. Sekaligus dia yang akan menjelaskan paling pertama nih tentang konsep periklanan dari 5 produk yang akan kita jelaskan. Oke, langsung sesi ke Anja. Oke, Silakan. terima kasih atas kesempatannya, Rifki. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertama tentang iklan sirup marjan. Dalam iklan sirup marjan periode tahun 2011 lalu masih menggunakan dan mengusung daya tarik emosional atau emotional approach seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di mana sangat berbeda dengan rational approach yang mendorong khalayak untuk menggunakan pertimbangan akal sehat. Maka dalam emotional approach pesan justru dapat disampaikan dengan menekankan pada penggunaan emosi. Pengiklan mengeksploitasi penggunaan psikologis khalayak, melibatkan harga diri, prestige, keindahan, popularitas, vitalitas, dan sebagainya. Lalu untuk eksekusi periklanan pada iklan sirup marjan sendiri diproduksi dengan treatment eksekusi film-film action atau laga yang serius. Jadi secara kualitas atau filmis terlihat sekali bahwa iklan sirup marjan jauh lebih unggul dibanding iklan lainnya. Masih seperti iklan Ramadan di tahun lalu, iklan sirup marjan juga pernah menceritakan kisah Putri Purbasari yang dibuat secara berseri atau episode. Lalu untuk taktik kreatif periklanan, ada beberapa hal yang menarik tentang iklan televisi sirup marjan sendiri dengan tema Ramadan yang makin besar frekuensi penayangannya pada setiap tahunnya. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, terima kasih Anja penjelasannya. Jadi itu tadi adalah konsep dari periklanan yang dilakukan oleh sirup marjan. Nah, mengingat yang disampaikan oleh Anja tadi, sebenarnya kita juga akan menjelaskan beberapa produk lain. Contohnya saya akan menjelaskan mengenai GoFood ya teman-teman ya. Jadi kalau dari GoFood sendiri, daya tariknya adalah GoFood ini fokus kepada periklanan yang memperkenalkan bahwasannya meskipun dalam kondisi pandemi, produk yang dijual, makanan yang dijual kepada pelanggan itu tetap aman dari virus-virus karena memang dari produknya disegel, kemudian pengantarannya itu juga minim kontak fisik seperti itu. Jadi dari GoFood sendiri, lebih tepatnya Gojek, berfokus pada memberitahukan kepada khalayak ramai bahwasannya prosedur yang dilakukan oleh para driver ini, pengirim makanan di GoFood itu semua serba terprosedur, sistematis dan aman gitu. Jadi meningkatkan awareness kepada masyarakat bahwasannya masyarakat tetap bisa menggunakan jasa GoFood meskipun dalam kondisi pandemi. Nah, selain mengenai daya tarik, eksekusinya juga periklanan dari GoFood ini dibalut dengan sangat baik menggunakan tema-tema retro. Misalkan teman-teman bisa melihat iklan-iklan GoFood saat ini itu menggunakan tema-tema retro seperti itu. Nah, tentu itu juga menjadi daya tarik tersendiri karena terkadang membutuhkan konsep-konsep lama untuk bisa disegarkan di tahun sekarang seperti itu. Sehingga periklanan yang dilakukan oleh GoFood ini juga sangat menarik bagi khalayak ramai seperti itu. Selain GoFood juga ada beberapa produk lain, misalkan Indomie dan iPhone. Ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Mas Enggal atau mungkin Mahdi dulu, silakan. Oke, Mas Rifki, makasih. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang periklanan Indomie. Seperti yang kita tahu, Indomie adalah produk dari Indonesia ya teman-teman ya. Banyak rasanya juga yang menyesuaikan budaya-budaya Indonesia. Ya, Indomie ini merupakan iklan periklanan yang bercampur dengan kultur budaya di Indonesia. Mulai dari rasanya, terus produknya yang cepat saji, tinggal direbus tiba-tiba jadi lah. Kan ini sangat memudahkan. Untuk itu karena orang-orang Indonesia kan banyak kan tidak mau ribet, terus dari periklanan juga sudah gampang mendapat daya tariknya juga sudah sangat gampang gitu ya teman-teman ya, mulai dari rasa terus dari bahan-bahannya juga gampang makan cepat saji, terus
ada dari iklan Tokopedia. Tokopedia kan kalau Indomie tadi itu menggunakan kultur budaya. Kalau Tokopedia itu menyesuaikan dengan keadaan. Sepertinya di Indonesia ada 5 agama yang mempunyai perayaannya masing-masing. Kalau misalkan di Tokopedia nanti agama Islam nanti ada hari raya, pasti Tokopedia menggunakan periklanan yang berhubungan dengan hari raya Islam. Kalau misalkan di agama Kristen atau bagaimanapun nanti agama yang lain, kalau ada hari raya pasti Tokopedia juga menyesuaikan dengan konsep agamanya tersebut. Jadi kalau Indomie itu sendiri menggunakan sistem periklanan dengan kultur kebiasaan masyarakat dari rasa juga rasa budaya. Kalau di Tokopedia itu menyesuaikan dengan kultur agama atau hari-hari besar di Indonesia. Dan yang terakhir ini penjelasan dari iPhone elektronik, Mas Mahdi, monggo. Ya, terima kasih Mas Senggal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai iPhone. Siapa sih yang nggak tahu iPhone di dunia ini? Pasti semua tahu kan, karena iPhone adalah merek handphone, salah satu handphone yang bagus, yang terkenal dengan prestis dari masyarakat. Kalau itu adalah iPhone untuk orang yang menengah ke atas. Nah, di sini daya tarik untuk iPhone sendiri itu hampir sama dengan Marjan, yaitu dia menggunakan emotional approach. Jadi daya tarik itu bertujuan untuk melibatkan harga diri dari penontonnya, harga diri, prestis ataupun keindahan dan popularitas yang dimiliki oleh iPhone itu agar ke-trigger kepada penontonnya. Nah, untuk eksekusi periklanan sendiri untuk iPhone ini, dia rata-rata iPhone dari awal iPhone sampai iPhone yang sekarang gunakan yang simple dan dominan berwarna putih. Nah, di situ jadi menambahkan ke orang yang menonton kalau iPhone itu simple, mudah, dan dapat dipakai oleh siapapun. Untuk taktik kreatif periklanannya sendiri, biasanya iPhone itu 1 tahun sekali pasti meluncurkan tipe handphone yang baru. Dan ketika iklan iPhone muncul, biasanya ditiru oleh produk-produk handphone yang lain. Sehingga ya itu termasuk strategi Apple yang bagus. Selain dari pengemasan videonya maupun typewriting-nya yang anti mainstream, yang jarang dipakai oleh kompetitornya. Ya, sekian penjelasan mengenai iklan dari iPhone. Oke, makasih Mahdi. Ya, jadi berikut adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai beberapa produk, konsep-konsep periklanannya seperti apa. Tadi Sirup Marjan mengusung konsep bahwasannya menggunakan emotional approach ya. Jadi menggunakan cerita-cerita rakyat ya, folklore dibawa lagi kepada masyarakat seperti itu, dan itu dibuat berseri. Di situ daya tariknya. Kemudian tadi juga saya menjelaskan mengenai GoFood menggunakan tema retro, mengusung konsep lama, disegarkan kembali seperti itu. Dengan membawa konsep-konsep bahwasannya meskipun pandemi kita juga bisa menggunakan jasa GoFood dengan aman seperti itu. Nah, tadi dari Engel juga menjelaskan mengenai Indomie dan Tokopedia, bahwasannya Indomie ini menggunakan pendekatan culture ya. Jadi culture, misalkan ada lagu tuh dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu kan salah satu lagu yang dibawa oleh Indomie ya. Dan itu juga sudah tertanam gitu di pikiran masyarakat, di mindset masyarakat. Kemudian Tokopedia juga menggunakan pendekatan hari-hari besar. Jadi setiap ada hari besar, ada momen gitu, ada event yang mereka luncurkan berupa iklan sehingga bisa menarik masyarakat. Dari Mahdi tadi juga sudah menjelaskan dari segi teknologi bahwasannya kalau dari iPhone ini mengusung konsep elegan seperti itu. Karena prestisnya tinggi, menunjukkan kelas sosial dan kelas ekonomi dari masyarakat tersebut seperti itu. Jadi sekian saja penjelasan dari kami. Semoga penjelasan dari kami mengenai 5 produk tersebut sudah sangat jelas ya kepada teman-teman. Jangan lupa kalau misalkan bingung bisa taruh komen kalian di kolom komentar KPT DG1 ya. Terima kasih sudah menonton. See you teman-teman.